Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Desa Perdikan adalah sebuah wilayah desa pada zaman dahulu yang bebas pajak kepada negara dan keraton. Desa diatur sendiri akan tetapi tidak boleh menyimpang dari peraturan keraton. Pada tahun 1912 di Indonesia ada 170 desa perdikan. Di Karisiden Madiun ada 19 desa perdikan. Dan di Kabupaten Ponorogo ada 9 desa perdikan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, desa perdikan dihapus pada tahun 1946 dan menjadi desa biasa seperti desa yang lain. Desa Perdikan Tajuk secara geografis masuk wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Desa Tajuk dan Desa Serandil termasuk desa perdikan terakhir di kawasan Ponorogo. Desa Tajuk termasuk tanah hasil babat alas oleh Raden Mas Tumenggung Jayengrono I yang menjabat Bupati Kadipaten Pedanten. Desa Tajuk bisa menjadi desa perdikan setelah wafatnya Kanjeng Raden Mas Adipati Mertohadinegoro, Bupati Kabupaten Ponorogo Kutha Tengah, yang dimakamkan di Desa Tajuk. Kata tajuk memiliki filosofi tuntunan agawe jejering urip gumelar, yang berarti tuntunan untuk hidup bahagia. Berikut adalah penjelasan tentang terbentuknya Desa Perdikan Tajuk. Sekitar tahun 1837 di Ponorogo terdapat 4 kadipaten, yaitu Kadipaten Ponorogo atau Kutha Wetan, Kadipaten Pedanten atau Kutha Kidul, Kadipaten Purworejo atau Kutha Lor, dan Kadipaten Sumoroto atau Kutha Kulon. 2 kadipaten diantaranya tidak memiliki bupati. Hal ini bersamaan dengan setelah bubarnya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Wilayah Tanah Jawa yang di luar tanah Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Pakualaman secara sepihak diakui oleh pihak Belanda. Pada tahun 1837 di Madiun sudah ada pejabat residen Belanda. Pihak Belanda berkeinginan untuk menggabungkan 4 kadipaten di Ponorogo menjadi satu. Rapat antar bupati dan residen pun dilaksanakan di rumah Raden Kertonoto yang menjabat Mantri Kadipaten Pedanten. Saat rapat terjadi perselisihan antara residen dengan Bupati Sumoroto ketiga, yaitu Raden Mas Brotodirjo. Bupati Raden Mas Brotodirjo menolak penggabungan 4 kadipaten di Ponorogo. Jika pihak residen Belanda memaksa penggabungan, maka Raden Mas Brotodirjo memberi ancaman. Jika terjadi pemberontakan oleh warga Kadipaten Sumoroto, bukan menjadi tanggung jawabnya. Para Bupati Sumoroto memang dikenal sebagai pejabat yang anti Belanda. Melihat ancaman tersebut, residen berpikir dulu, karena jika terjadi pemberontakan, maka pihak Belanda akan kewalahan karena keuangan mereka habis untuk dana perang di Ponorogo. Akhirnya, keputusan residen adalah tetap menggabung 3 kadipaten di Ponorogo menjadi satu yang bernama Kabupaten Ponorogo Kutha Tengah dan tetap membiarkan Kadipaten Sumoroto berdiri.
Bupati Kabupaten Ponorogo Kutha Tengah yang dipilih adalah Raden Baroto atau Raden Mas Merto Hadinagara, putra Raden Mas Tumenggung Jayangrono II, Bupati Caruban, dan juga cucu dari Raden Mas Tumenggung Jayangrono I, Bupati pertama Kadipaten Pedanten yang menjabat tahun 1755 sampai tahun 1780. Kanjeng Raden Mas Adipati Merto Hadinagara pada awalnya memilih Tajuk sebagai kantor bupati, namun tidak disetujui oleh pihak Belanda. Pihak Belanda berkeinginan kantor bupati harus di samping jalan penghubung Madiun Pacitan, dan akhirnya kantor bupati berada di samping jalan Ponorogo Pacitan hingga saat ini bisa dilihat. Kanjeng Raden Mas Adipati Merto Hadinagara menjabat sejak tahun 1837 sampai tahun 1854. Pada masa beliau menjabat bupati, banyak pembangunan infrastruktur mulai dari Masjid Agung, pendopo kabupaten, rumah sakit, pos keamanan, jalan-jalan, dan penghijauan di kawasan Ponorogo. Pangeran Puger iya Sunan Pakubuwana setunggal peputra Raden Masa Songko, sepuhe asma Adipati Haryo Mataun Suranagara, Wedana Bupati ing Jipang, peputra Raden Jayangrono Bupati Pedanten Sumare ing Pulung Merdika, peputra Raden Jayangrono kalih Bupati Caruban Sumare ing Kuncen Caruban, peputra Raden Baroto asma sepuh Raden Adipati Merto Hadinagara Bupati Ponorogo Sumari ing Tajuk. Kanjeng Raden Mas Adipati Merto Hadinagara wafat pada hari Selasa Pon tanggal 12 bulan Syawal atau tanggal 10 Agustus 1854 dan dimakamkan di Desa Tajuk. Setelah Kanjeng Raden Mas Adipati Merto Hadinagara dimakamkan di Desa Tajuk menjadi desa perdikan hingga tahun 1964. Menceritakan sejarah tidak mewariskan kebesaran, tetapi menceritakan sejarah mewariskan pelajaran. Syekh Sayyid Ramadan Al-Bauti. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.